Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Ibnu Andarto dengan NIM 111240002 dari Teknik Geologi Angkatan 2024 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mendeskripsikan 7 sistem kristal. Yang pertama ada sistem kristal isometrik atau kubik, di mana yang pertama saya akan mendeskripsikan jumlah unsur simetri. Jumlah unsur simetri ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Untuk sumbu simetri sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang dalam isometrik, yang pertama itu ada sumbu utama. Sumbu utama yang seperti ini ada 1, 2, dan 3, sehingga ditulis 3. Kemudian mencari kenampakan yang sama. Bila diputar 1 sampai 360 derajat akan mengalami kenampakannya sama. Itu 1 diputar, 2, 3, 4, sehingga ditulis 4. Kemudian ada sumbu bernilai 3. Cara megangnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Atau lebih mudahnya, sudut suatu kubik itu ada 8, tinggal dibagi 2, sehingga ditulis 4 adalah. Kemudian cari kenampakan yang sama. Di sini seperti ini. 3 sisi, 1, 2, 3, sehingga ditulis 3. Dan apabila seperti ini di inverse, maka akan sama 3, tapi satunya di bawah, satu sisi itu. Yang tadinya satu sisi ada di atas, sekarang ada di bawah, sehingga kita hitung kenampakannya sama. 1, 2, 3. Karena tadi yang satu sisi di atas itu ada 3 dan ini juga 3, sehingga ditulis 6. Selanjutnya ada sumbu lateral. Cara memegangnya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau lebih mudahnya, rusuk kubik itu ada 12, tinggal dibagi 2. Selanjutnya kita cari kenampakannya. Ada 1, ini berbeda, 2, ini berbeda, sehingga ditulis 2. Kemudian kita akan mencari bidang simetri. Bidang simetri sendiri itu apabila suatu sistem kristal itu dibagi menjadi 2 bagian, maka akan mengalami ukuran yang sama dan saling bercerminan. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga ditulis 9P. Selanjutnya ada pusat simetri. Apabila ditarik garis khayal melewati pusat suatu kristal ini, maka akan mengalami kenampakan yang sama. Misal di sini ada garis khayal, di sini sisi, dan melewati tengah-tengah dan akan bertemu dengan sisi, sehingga ditulis dengan sentrum. Selanjutnya mendeskripsikan menurut Herman Mahwin, di mana diambil dari sumbu simetri. Untuk tadi sumbu utama itu memiliki 4 kenampakan, sehingga dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, yaitu di sini, sehingga ditulis 2/m. Selanjutnya sumbu bernilai 3 ada, dan ini bila di inverse memiliki kenampakan yang sama, 3 sisi, sehingga ditulis 3 bar. Kemudian ada sumbu intermediate, itu memiliki kenampakan 2, dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, itu ada di sini, ada, sehingga ditulis 2/m. Kemudian sekulen phase dari isometrik, dimana kita lihat sumbu utama, ada tidaknya sumbu
yang memotong tegak lurus sumbu ini, yaitu sumbu ini. Dan sumbu di sini tadi bernilai 4 sehingga dinotasikan sebagai O atau oktahedron. Kemudian kita lihat ada tidaknya bidang vertikal di sini dan ada bidang vertikal sehingga dinotasikan sebagai H. Kemudian notasi simbol dari sistem isometrik, di mana bila simbol 1 maka bidang tersebut dipotong oleh suatu sumbu, tetapi bila 0 maka suatu bidang ini tidak dipotong oleh suatu sumbu. Dan pada isometrik, bidang ini itu memiliki simbol 100 karena ini dipotong oleh sumbu A, tetapi sumbu C dan sumbu B itu tidak memotong bidang yang sini. Kemudian notasi bidang isometrik, dimana karena memiliki 4 kenampakan maka sumbu ini dinotasikan sebagai kotak, dan sumbu lateral karena bila di inverse dan di sini jadi 6 maka disimbolkan sebagai segi 6. Kemudian sumbu intermediate, dimana karena ini memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai lingkaran. Kemudian sistem kristal tetragonal, kita akan mendeskripsikan jumlah unsur simetrinya, dimana pada isometrik tadi sumbu ini adalah sumbu utama, tetapi di sistem tetragonal ini menggunakan sumbu C, yaitu megang seperti ini. Karena sumbu C ini cuma ada 1 maka tidak ditulis atau langsung L. Selanjutnya cari kenampakan 1, 2, 3, 4 sehingga ditulis 4. Kemudian sumbu lateral atau sumbu selain sumbu C, yaitu megang seperti ini. Dan ada berapa sumbu ini? Ada 1 dan 2 sehingga ditulis 2L. Kemudian cari kenampakan, ada 1 ini berbeda, 2 ini berbeda sehingga ditulis 2. Kemudian sumbu intermediate atau sumbu selain sumbu C dan sumbu lateral, atau di antara sumbu C dan sumbu lateral, itu cara memegang seperti ini. Dan cari dan yang seperti ini ada 1, 2 sehingga ditulis 2. Kemudian cari kenampakan yang sama, 1 ini berbeda, 2 ini juga berbeda sehingga ditulis 2. Kemudian bidang simetri, dimana di sini dibagi 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5 sehingga ditulis 5B. Kemudian kita cari pusat simetri, dimana kita tarik garis skala di sini melewati tengah sehingga akan bertemu dengan sisi sehingga memiliki sentrum. Kemudian Hermann Manguin, dimana kenampakan dari sumbu C ini ada 4 dan ada tidaknya bidang yang memotong, itu ada di sini sehingga ditulis 4/M. Selanjutnya sumbu lateral, ada tidaknya bidang yang memotong sumbu ini, itu ada, dan ini tadi kenampakannya 2 sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sumbu intermediate, dimana ini kenampakannya tadi 2 dan ada tidaknya bidang yang memotong sumbu ini, itu ada, sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sekalian face dari tetragonal, dimana diambil dari sumbu C, ada tidaknya sumbu yang memotong sumbu C, yaitu ada sini dan sini, sehingga karena sumbu ini tadi bernilai 2 sehingga dinotasikan sebagai D atau Dredis.
Selanjutnya itu ada kenampakan sumbu C, itu tadi ada 4 sehingga ditulis 4. Selanjutnya ada tidaknya bidang vertikal atau horizontal di sini, dan ini ada bidang sehingga ditulis sebagai H. Kemudian notasi simbol dari tetragonal ini yaitu masih sama 100, karena di bidang ini dipotong oleh sumbu A dan tidak dipotong oleh sumbu B maupun C. Kemudian untuk notasi bidang dari sistem tetragonal ini, dimana C, sumbu C karena 4 kenampakan dinotasikan sebagai kotak, dan sumbu lateral karena memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai bulat, dan sumbu intermediate juga karena 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai bulat. Kemudian sistem kristal heksagonal, di mana kita akan mendeskripsikan jumlah unsur simetrinya seperti yang tadi. Untuk bagian pertama menggunakan sumbu C dan dilihat kenampakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga ditulis 6. Kemudian sumbu lateral, dimana cara memegangnya seperti ini, dan sumbu lateral ini ada 1, 2, dan 3 sehingga ditulis 3L. Kemudian cari kenampakannya yang sama, 1 ini berbeda, 2 sehingga ditulis 2. Kemudian sumbu intermediate, dimana seperti ini, dan sumbu yang seperti ini ada 1, 2, 3 sehingga ditulis 3, dan kenampakannya 1, 2 sehingga ditulis 2. Kemudian cari bidang simetrinya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk pusat simetrinya, kita tarik garis khayal melewati tengah, dan ini sisi akan ketemu dengan sisi. Begitu pula bila diputar seperti ini, rusuk melewati tengah akan ketemu dengan rusuk. Kemudian Hermann Wien dari sistem heksagonal, yaitu dari pertama kan sumbu C ini memiliki 6 kenampakan dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, yaitu ada di sini, sehingga ditulis 6M, 6/M. Selanjutnya lihat sumbu lateral, ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, yaitu ada sini, sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sumbu intermediate, kenampakan tadi 2, dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, yaitu sehingga ditulis 2/M. Kemudian Schoenfisch dari sistem kristal heksa ini, ada tidaknya sumbu yang memotong sumbu C ini, yaitu sini, sini, dan ini, dan ini memotong secara tegak lurus, dan sumbu ini bernilai 2 sehingga dinotasikan sebagai Dredis atau D. Selanjutnya kenampakan dari sumbu C ini tadi ada 6 sehingga ditulis 6. Kemudian ada tidaknya bidang horizontal yang memotong sumbu C ini, dan ada sehingga dinotasikan sebagai H. Kemudian notasi simbol dari sistem kristal heksagonal, dimana notasinya 1010 karena memiliki 2 sumbu yang memotong bidang tersebut dan 2 lagi tidak memotong sumbu tersebut. Kemudian
notasi bidang dari sistem kristal heksagonal, yaitu sumbu C memiliki notasi bidang segi 6 karena memiliki kenampakan 6, dan sumbu baik itu sumbu lateral maupun sumbu intermediate karena memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai. Selanjutnya ada sistem kristal trigonal. Yaitu sistem trigonal ini yaitu hasil perpotongan dari sistem heksagonal. Kita akan mendeskripsikan jumlah unsur simetrinya seperti tadi, yaitu sumbu C, dan kita putar 360 derajat, kenampakan yang sama 1, 2, 3, sehingga ditulis 3. Dan karena ini bila kita inverse, yang tadinya rusuk kenampakannya menjadi sisi. Selanjutnya kita hitung 360. 1, 2, 3. Karena tadi di sini ada 3 dan di sini 3, sehingga ditulis 6. Selanjutnya itu ada sumbu lateral. Cara memegang seperti ini. Itu ada 1, 2, dan 3. Dan bila diputar 360 derajat, tidak ada kenampakan yang sama. Karena ini tadi ke sini, sedangkan ini ke sana. Dan ini sisi, sedangkan ini rusuk. Karena tidak memiliki kenampakan yang sama, maka sumbu lateral ini tidak ditulis. Kemudian ada sumbu intermediate. Cara memegang seperti ini. Itu ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya diputar 360 derajat, kenampakannya sama 1, 2, sehingga ditulis 2. Kemudian ada bidang simetri, yaitu 1, 2, 3, dan 4, sehingga ditulis 4P. Kemudian pusat simetri, apabila kita tarik garis khayal di sini melewati tengah sampai sini, maka ini tidak sama. Yang atas rusuk sedangkan yang bawah itu sisi, sehingga sistem trigonal ini tidak memiliki pusat simetri atau sentrum. Kemudian Hermann Maguin dari trigonal, yaitu kita lihat dari sumbu C. Dan karena ini tadi di inverse, yang tadinya rusuk terus sisi, kenampakan yang berbeda, maka dinotasikan pakai yang bawah atau menjadi 6 bar. Kemudian dari lateral tadi, dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus dari ini sumbu ini, yaitu bidang ini. Karena tadi tidak memiliki kenampakan atau tidak bernilai, maka hanya dituliskan M karena masih ada bidang yang memotong tegak lurus. Selanjutnya ada sumbu intermediate, di mana tadi memiliki nilai atau kenampakan itu 2. Tetapi di sini tidak adanya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini. Adanya hanya bidang yang tidak tegak lurus, sehingga karena tidak memiliki bidang yang memotong tegak lurus, hanya ditulis 2. Kemudian Schoenfield dari sistem trigonal, ada tidaknya sumbu yang memotong sumbu C, yaitu ada ini, dan ini. Karena ada sumbu yang memotong tegak lurus, maka ditulis diedris atau D. Kemudian nilai atau kenampakan dari sumbu C, yaitu 1, 2, 3, sehingga ditulis 3. Kemudian ada tidaknya bidang horizontal, ada, atau bidang vertikal, sehingga ditulis H. Kemudian sistem trigonal
notasi simbolnya yaitu 1010, karena ada dua sumbu yang memotong bidang tersebut dan ada lagi dua sumbu yang tidak memotong bidang tersebut. Kemudian notasi bidang dari sistem kristal trigonal, yaitu yang pertama sumbu C itu memiliki kenampakan yang 3, dan karena trigonal ini merupakan perpotongan dari heksagonal, maka dinotasikan sebagai segitiga di dalam segi 6. Kemudian ada sumbu lateral, karena ini tidak memiliki kenampakan sehingga tidak dinotasikan. Selanjutnya untuk sumbu intermediate, karena ini memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai lingkaran. Kemudian sistem kristal ortorombik, dimana kita akan mendeskripsikan jumlah unsur simetrinya. Bila di sistem kristal ortorombik ini menggunakan sumbu A, B, dan C. Untuk yang pertama itu sumbu A, kita akan melihat kenampakan yang sama 1, 2, sehingga ditulis 2. Kemudian ada sumbu B dan mencari kenampakan yang sama 1, 2, sehingga ditulis 2. Kemudian sumbu C itu memiliki kenampakan 1, 2, sehingga ditulis 2. Kemudian mendeskripsikan bidang simetrinya, yaitu ada 1, 2, dan 3, sehingga ditulis 3B. Kemudian ada tidaknya pusat simetri dari sentrum, kita tarik garis kayang melewati tengah bidang dan sisi akan ketemu dengan sisi sehingga memiliki sentrum. Riemann Maguin dari ortorombik diambil dari sumbu simetrinya. Yang pertama itu A, ini memiliki kenampakan 2 dan ada tidaknya bidang yang memotong, yaitu ada C, sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sumbu B memiliki 2 kenampakan dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus sumbu ini, ada itu ini, sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sumbu C, ini memiliki kenampakan 2 dan ada tidaknya bidang yang memotong, itu ada 1, sehingga ditulis 2/M. Selanjutnya sekalian vis ortorombik, dimana kita lihat dari sumbu C ada tidaknya sumbu yang memotong tegak lurus sumbu C, yaitu ada sumbu A dan sumbu B, sehingga ditulis D atau D. Kemudian nilai dari sumbu C ini ada 2, 1, 2, sehingga ditulis 2. Kemudian ada tidaknya bidang horizontal, yaitu ada, sehingga ditulis H. Kemudian notasi simbol dari sistem ortorombik, yaitu pada bagian ini memiliki notasi simbol 100 karena hanya sumbu A yang memotong bagian tersebut. Kemudian untuk bagian sini itu memiliki notasi simbol 010 karena hanya sumbu B yang memotong bagian tersebut. Kemudian untuk bagian sini dinotasikan sebagai 001 karena hanya sumbu C yang memotong bidang tersebut. Kemudian notasi bidang dari sistem ortorombik, yaitu sumbu C karena memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai bulat atau lingkaran. Sumbu A juga memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan lingkaran, dan sumbu B juga memiliki 2 kenampakan sehingga dinotasikan sebagai lingkaran. Selanjutnya sistem kristal monoklim, dimana ini masih sama menggunakan sumbu A,
sumbu B, dan sumbu C. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan jumlah unsur simetrinya. Untuk sumbu A sendiri, ini bila diputar 360 derajat tidak memiliki kenampakan yang sama. Yang ini ke bawah, sedangkan ini ke atas. Ini di bawah dan ini juga di atas, sehingga tidak memiliki kenampakan dan tidak ditulis. Kemudian ada sumbu B. Apabila diputar 360 derajat maka akan mengalami kenampakan yang sama. Ini seperti ini. Sehingga ditulis 2. Selanjutnya untuk sumbu C, ini apabila diputar 360 derajat, yang tadinya di atas sekarang di bawah, sehingga tidak memiliki kenampakan, sehingga tidak ditulis. Kemudian bidang simetri, dalam ini hanya memiliki satu bidang simetri yang saling bercerminan dan memiliki ukuran yang sama. Karena apabila di sini walaupun memiliki ukuran yang sama, tetapi ini tidak saling bercerminan. Selanjutnya ada pusat simetri. Apabila ditarik garis khayal melewati tengah bidang, maka akan ketemu yang sama. Di sini ketemu sisi dan sini juga sisi. Begitu pula di sini, sisi juga sisi, sehingga memiliki sentrum. Selanjutnya Hermann Mankiewicz dari monocline. Yang pertama, sumbu A tidak memiliki kenampakan, dan ini juga tidak ada bidang yang memotong tegak lurus, hanya ada yang sejajar, sehingga tidak ditulis. Selanjutnya sumbu B, ini memiliki 2 kenampakan dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus, yaitu ada, sehingga ditulis 2/m. Selanjutnya sumbu C, ini tidak memiliki kenampakan yang sama dan ada tidaknya bidang yang memotong tegak lurus, itu juga tidak ada, hanya ada yang sejajar, sehingga tidak ditulis. Selanjutnya Schoenfeld monocline. Ada tidaknya sumbu yang memotong tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu A dan sumbu B. Tetapi di sistem sebelumnya, bila memiliki sumbu yang memotong tegak lurus dan bernilai 2, dinotasikan sebagai dreadis atau D. Tetapi di sini sumbu A itu tidak memiliki kenampakan atau tidak memiliki nilai, sehingga dinotasikan sebagai C atau siklik. Kemudian berhubung sumbu C ini tidak memiliki nilai atau tidak memiliki kenampakan yang sama, maka sumbu C ini digantikan oleh sumbu B, dan sumbu B ini memiliki 2 kenampakan, sehingga ditulis 2. Kemudian ada tidaknya bidang horizontal. Di sini tidak ada bidang horizontal. Selanjutnya ada tidaknya bidang vertikal. Ada bidang vertikal. Di sini ada bidang vertikal, sehingga tetap dinotasikan sebagai H. Kemudian notasi simbol dari sistem monocline, di mana pada bagian sini dinotasikan sebagai 100 karena sumbu A yang memotong. Di sini dinotasikan sebagai 010 karena sumbu B lah yang hanya memotong. Dan di bagian sini dinotasikan sebagai 001 karena hanya sumbu C lah yang memotong bagian tersebut. Kemudian notasi bidang dari sistem kristal monocline ini itu A, karena A tidak memiliki kenampakan yang sama, maka tidak dinotasikan. Kemudian sumbu B, karena memiliki 2 kenampakan yang sama, maka dinotasikan sebagai lingkaran. Dan sumbu C, karena tidak memiliki kenampakan yang sama, sehingga tidak dinotasikan. Kemudian ada sistem kristal tricline, di mana masih sama seperti tadi, sumbu A, sumbu B, dan sumbu C.
dimana dimulai dari sumbu A dan ini tidak memiliki kenampakan yang sama sehingga tidak ditulis. Kemudian sumbu B juga sama, ketika diputar tidak memiliki kenampakan yang sama. Begitu pula dengan sumbu C, bila diputar 360 derajat tidak memiliki kenampakan yang sama sehingga tidak ditulis. Kemudian di sistem tracking ini juga tidak adanya bidang simetri. Selanjutnya ada tidaknya pusat simetri, di mana menarik garis di sini terdapat sisi melewati tengah kristal dan kemudian bertemu dengan sisi. Begitu pula dengan ini, sehingga memiliki sentrum. Kemudian Hermann Maguin dari sistem Treklin, dimana karena ini tadi tidak sumbu A, B, dan C tidak memiliki kenampakan atau nilai, dan tetapi sistem Treklin ini memiliki sentrum, sehingga pada Hermann Maguin itu ditulis 1 bar. Kemudian Schoenfield dari sistem Treklin itu ada tidaknya sumbu yang memotong tegak lurus sumbu C, yaitu ada sumbu A dan sumbu B. Tetapi sumbu A dan sumbu B tidak memiliki nilai sehingga ditulis C atau siklik. Kemudian karena sistem Treklin ini memiliki sentrum, maka ditulis sebagai I. Kemudian notasi simbol dari sistem Treklin, di mana pada bagian sini memiliki notasi 100 karena sumbu A hanya yang memotong, dan di bagian sini dinotasikan sebagai 010 karena hanya sumbu B yang memotong. Kemudian pada bagian sini dinotasikan sebagai 001 karena hanya sumbu C yang memotong. Selanjutnya notasi bidang dari sistem kristal Treklin, yaitu karena sumbu A, B, dan C itu tidak memiliki kenampakan, maka tidak dituliskan notasi bidangnya.